Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abdurrahman, NIM 1865024. Hari ini saya akan mereview materi dari manajemen proyek TI, materi 1. Pertama, kita harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodian, hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah 1. Pengelolaan personel dan koordinat tim. 2. Masalah atau problem. Ketiga adalah proses. Baiklah, kita harus mengetahui pengertian dari terminologinya terlebih dahulu. Manajemen proyek adalah aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses yang melingkupi perencanaan, penyediaan staf, pengorganisasian, dan mengarahkan dan mengontrol perkembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kategori personel. Proses pembangunan PL ini melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajemen senior. 2. Manajemen proyek, teknis, pemimpin tim. 3. Praktisi. 4. Klien dan penggunaan PL. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajemen proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan pemimpin yang cukup, dan seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal dan pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim itu 1. Mampu memotivasi. 2. Mampu berorganisasi. 3. Mampu mendorong keluarnya ide-ide baru. 4. Mencari penyelesaian masalah, problem solving. 5. Membantu menjadi manajer. 6. Mampu menghargai kerja. Dan 7. Mampu mengenali tim. Masalah yang berkaitan dengan produk. Masalah adalah sesuatu yang menghambat terjadinya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya itu sebuah proyek. Ruang lingkup masalah itu ada konteks itu bagaimana PL dibangun dan memenuhi sebuah sistem produk atau konteks bisnis yang besar, serta batasan apa yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. 2. Tujuan informasi, objek data pelanggan apa yang harus dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. 3. Fungsi dan unjuk kerja, fungsi apa yang dilakukan mentransformasi input data menjadi output. Proyek adalah urutan sementara aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas mendokumentasi, mengelola secara terus-menerus, memperbaiki pengembangan sistem. Yang menentukan keberhasilan atau kegagalan produk itu ada 2 hal. Pertama itu keterbatasan lingkup proyek atau proyek constraint. Itu adalah sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek. Itu juga meliputi 3 hal. Pertama, time, cost, dan quality. Time itu adalah waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek. Ada beberapa event yang memaksa dalam timeline proyek, yaitu opportunity atau kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Kedua, cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek. Dan quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek yang dihasilkan sistem pada waktu dalam budget yang ditentukan memiliki kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek, ya tadi 1
Ini yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek, keterbatasan lingkup proyek, dan yang kedua adalah fase proyek atau project phase. Satu itu ada persiapan, kedua ada perencanaan, ketiga pelaksanaan, keempat pengawasan, dan kelima sosialisasi. Satu itu persiapan, itu mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek. Kedua, planning. Ketika kita mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Ketiga, pelaksanaan. Ketiga, mengkoordinasi staf dan sumber daya yang penting lainnya. Keempat, pengawasan atau controlling, monitoring secara konstan terhadap overall dalam progres dalam proyek dan menjaga integritas tujuannya. Kelima, sosialisasi, formalisasi penerimaan suatu proyek dari stakeholder klien. Dokumentasi. Dokumentasi konsep proyek atau proyek konsep dokumen adalah itu ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan. Kemudian dokumen kebutuhan proyek, hasil dari analisa kebutuhan, dokumen persetujuan atau validasi proyek. Karakter adalah dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasi sumber daya. Kemudian dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti project member, project sponsor, dan sebagainya. Kemudian dokumen perencanaan proyek plan atau adalah detail yang menunjukkan strategi untuk dapat menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan fase dan langkah demi langkah kerja. Kemudian adalah dokumen sosialisasi, itu adalah metode sosialisasi, training dan dengan stakeholder, dan komitmen akhir seperti garansi tersebut. Ini adalah macam-macam dokumentasi dalam perencanaan. Proyek dianggap sukses jika memenuhi satu, sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, kemudian sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, dan proses pengembangan sistem. Perencanaan aspek minimal pada operasi berkesinambungan. Kompetensi manajemen proyek itu satu, kesadaran berbisnis, dua, orientasi rekan bisnis, ketiga, komitmen pada kualitas, empat, inisiatif, kemudian pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi imbak, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, dan pengembangan orang lain. Kemudian monitor dan mengontroli kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada fleksibilitas. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang ketika ingin ketika menjadi seorang manajer proyek maksudku. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Satu, flowchart. Flowchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama dan mewakili setiap proyek tugas-tugas tersebut. Didaftar secara vertikal pada kolom kiri, dan pusat horizontal adalah waktu kalender. Terima kasih telah menonton. Like video ini jika disukai. Terima kasih.